Benny Ramdhani telah memberikan klarifikasi di Bareskrim Polri terkait pernyataannya beberapa waktu lalu tentang Mr. T. Mr. T yang beredar di media sosial seolah-olah Benny Ramdhani menyampaikan pengendali judul itu salah satunya adalah Mr. T. Tapi ada pergeseran dari pernyataan sebelumnya dengan pernyataan setelah diperiksa, diklarifikasi oleh Bareskrim bahwa Mr. T ini adalah sosok yang mengatur perdagangan orang yang terkait dengan judi online di Vietnam. Nah ini sekarang kita menjadi bingung. Mr. T yang tidak kunjung tegas. Siapa Mr. T yang disangkakan oleh Benny Ramdhani? Siapa Mr. T yang telah disampaikan ke Bareskrim? Sekarang tertutup dan kita publik hanya menduga-duga. Saya tahu banyak orang yang menyebut nama-nama Mr. T yang selama ini disebut sebagai seorang naga di Republik ini, padahal mungkin bukan beliau. Ada nama Mr. T yang lain, tapi kita tidak tahu. Saya hanya ingin menghimbau teman-teman di tengah masyarakat yang aktif bermedia sosial agar tidak sampai menjadi fitnah terhadap siapapun. Kita ingin judi online ini diberantas. Tapi sebetulnya memang memberantas judi online ini bukan perkara yang sulit kalau pemerintah mau tegas memberantasnya. Sekarang adalah persoalannya kita tidak melihat keseriusan dari pemerintah, dari rezim ini untuk memberantas judi online. Kalau mau serius diberantas bukan persoalan yang mudah. Kita bisa memblok akses-akses judi online ini semuanya. Kita bisa melakukan hal-hal penindakan. Dan saya pikir judi online ini tidak akan mungkin tumbuh, tidak akan mungkin berkembang tanpa adanya koordinasi dengan oknum-oknum yang bisa melindungi mereka di kalangan kekuasaan. Ini adalah praduga saya, ini adalah dugaan saya. Karena perbuatan pidana yang nyata-nyata ini tidak akan mungkin bisa terjadi kalau tidak ada koordinasi dengan oknum-oknum yang terlibat dengan kekuasaan. Bisa saja kekuasaan ini adalah pejabat aktif, atau bisa saja adalah orang-orang dekat kekuasaan, atau bisa saja adalah sahabat-sahabat atau siapalah yang bergelimpangan di tengah kekuasaan. Ini menjadi pertanyaan besar kita. Tetapi ada tampak ketidakseriusan juga dari pemerintah, dari penegak hukum terutama untuk memberantas judi online ini, seperti influencer-influencer yang mengampanyekan, yang mengiklankan situs-situs judi online. Belum semuanya disikat oleh kepolisian. Masih ada orang-orang tertentu yang masih berkeliaran bebas, padahal buktinya telah nyata dikantongi mereka mengiklankan dan mempromosikan situs-situs judi online. Dan ini kan menjadi kendala tersendiri, masalah tersendiri. Bagaimana kita akan memberantas mereka? Padahal kalau kita mau bicara, ada yang mengiklankan, ada yang mempromosikan situsnya. Tentu mereka kan ada yang menyuruh. Nah yang menyuruh mereka ini siapa? Kan mereka pasti akan terkait dengan pemilik situs tersebut atau bandarnya. Mencari benang merahnya itu tidak sulit. Tetapi mengapa menjadi sangat terkesan sulit? Nah inilah yang menjadi pertanyaan kita. Pertanyaannya, ada apa dengan Republik ini? Mengapa begitu sulitnya menemukan sosok di balik situs-situs judi online tersebut? Padahal ada figur-figur publik yang mengampanyekan, mempromosikan situs judi online ini. Mereka tentu ini pasti dibayar, pasti dapat uang dari mempromosikan situs judi online tersebut. Nah siapa yang membayar mereka? Kan pasti ketemu benang merahnya. Yang menyuruh ada, yang membayar ada, yang dibayar ada, yang mempromosikan ada. Benang merahnya tinggal tarik lagi ke atas siapa? Masih adakah orang di atasnya lagi? Kalau tidak ada ya minimal tangkap dong yang membayar influencer atau figur-figur publik yang diminta mempromosikan situs judi online itu. Karena tidak mungkin mereka mempromosikan itu tanpa dibayar. Jadi mencari benang merahnya sebetulnya tidak susah kalau kita mau. Tetapi kalau Pak Jokowi kaget ya saya tidak heran. Karena memang Pak Jokowi ini kegemarannya adalah kaget bukan bekerja. Kegemarannya adalah kaget seolah-olah bekerja. Tapi kalau serius, sekali lagi saya kata, kalau serius memberantas judi online ini bukan perkara sulit. Mulai saja dari figur-figur publik yang mempromosikan judi online ini. Siapa mereka? Siapa yang menyuruh? Siapa yang membayar? Kan tinggal mencari jejaknya. Tidak susah, tidak sulit. Tetapi kenapa menjadi sulit? Saya pun tidak tahu. Saya pun bingung seperti Anda, wahai masyarakat. Karena kita sama-sama masyarakat. Tapi kalau saya di sana,
Saya berantas. Tidak perlu 3 kali 24 jam, saya hancurkan semua itu.